balik kemewahan istana megah dan rumah-rumah bertingkat di Timur Tengah, tersembunyi kisah-kisah kelam yang jarang terdengar. Mereka datang dengan harapan, meninggalkan keluarga demi kehidupan yang lebih baik. Tapi banyak dari mereka justru menemukan mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk. Dipaksa bekerja tanpa henti, diperlakukan layaknya budak, disiksa, bahkan dilecehkan secara seksual. Semua terjadi jauh dari sorotan dunia. Ini adalah suara-suara yang dibungkam. Cerita-cerita yang harus didengar. Inilah kenyataan yang dialami sebagian tenaga kerja wanita Indonesia dan Asia lainnya di balik tembok-tembok rumah megah itu. Dan sekarang, saatnya dunia mendengar. Namaku Siti Maryam. Asalku dari desa kecil di Indramayu. Lulus SMP, aku mulai bekerja di pabrik, tapi upahnya tak cukup untuk membantu ibu yang sakit-sakitan. Lalu datanglah tawaran itu, kerja di Arab, gajinya besar, cukup untuk membangun rumah dan membayar utang. Tanpa banyak tanya, aku tanda tangani kontrak yang tak bisa kubaca. Katanya, semua aman. Hari itu aku tiba di Riyadh. Udara panas. Bahasa asing di sekelilingku. Tidak ada senyuman. Hanya tatapan tajam dari agen penjemput. Ikut, katanya singkat. Kami, 7 perempuan dari kampung berbeda, dikumpulkan dalam satu ruangan. 3 hari kami tidur di lantai, diberi makan roti dan teh. Lalu satu persatu dibawa pergi seperti barang dagangan. Giliranku datang. Aku ditempatkan di rumah keluarga kaya. Dindingnya marmer, tapi dinginnya menusuk. Majikanku seorang wanita muda, cantik, wangi, tapi kasar. Suaminya, pria tua, memandangku seperti binatang peliharaan baru. Hari-hariku dimulai pukul 4 pagi. Bersih-bersih, masak, cuci, jaga anak. Tidak ada waktu istirahat. Makan sisa. Tidur di gudang. Tidak ada gaji. Tidak boleh pegang HP. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh bicara terlalu banyak. Tidak boleh menangis. Suatu malam, listrik padam. Aku sedang mengepel lantai. Lalu terdengar suara langkah kaki. Bukan majikanku. Suaminya. Dia masuk diam-diam. Menarik lenganku. Menutup mulutku. Aku melawan. Tapi tenagaku kalah. Itu bukan malam pertama. Bukan yang terakhir. Aku menulis surat di balik bungkus sabun. Kertas sobekan roti. Tolong. Aku disiksa. Aku diperkosa. Aku ingin pulang. Tapi tak tahu kemana ku kirim. Surat itu kusembunyikan di koper. Bertahun-tahun kemudian, seorang TKW lain menemukannya. Katanya, koper itu dijual ke pasar loak. 5 tahun kemudian, aku dipulangkan. Tapi bukan dengan koper. Aku dalam peti. Tubuhku lelah, jiwaku hancur. Di bandara, hanya ada petugas imigrasi dan 1 karangan bunga plastik dari agensi. Ibuku menangis tanpa suara. Tak bisa lagi berkata-kata. Ada ribuan Maryam lain yang masih hidup, tapi jiwanya sudah mati. Yang tidak bisa bicara karena ancaman lebih mengerikan dari kata-kata. Yang dikirim sebagai pahlawan devisa, tapi dijual sebagai budak sezaman modern. Kami hanya ingin hidup. Tapi kami diperas, dipakai, lalu dibuang. Kami bukan budak. Kami manusia. Ini adalah satu serpihan kecil dari serpihan derita, siksa, pelecehan dan pemerkosaan para TKW yang mengadu nasib di negeri asing. Perbudakan memang sudah dihapus, tapi manusia-manusia berjiwa kolonis akan tetap ada sampai kapanpun. Jadi berpikirlah lebih matang lagi. Makan daun singkong di negeri sendiri masih lebih nikmat daripada makan daging di negeri orang bersama siksa dan derita.